Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Kita bersyukur hari ini masih bisa beribadah. Saya juga bisa melayani walaupun berjarak ya. Nah, sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kalau Engkau sudah membuat kami menjadi apa adanya sekarang, bisa beribadah, bisa melayani. Kami tahu itu semua adalah anugerah dan pimpinan Tuhan. Itu sebabnya kami menyerahkan waktu ini, kiranya setiap jemaatmu yang mendengarkan, mereka boleh terus belajar, pada akhirnya hidup mereka boleh memuliakan Tuhan. Demikian juga dengan hamba, kiranya apa yang kami kerjakan, apa yang hamba kerjakan, pelayanan, kiranya juga boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau hadir bersama dengan kami, menyucikan, menguduskan, dan melayakan kami mendengar isi hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, eh, hari ini kita berjauhan ya. Saya memang sedang tidak ada di Indonesia, jadi sedang bepergian ya ke tempatnya Blackpink. Gitu. Blackpink. Nah, tapi nanti itu ceritanya ya, cerita yang seru yang daripada Tuhan. Saya sendiri boleh katakan mendapatkan surprise daripada Tuhan ya, sehingga bisa ada di negerinya si Blackpink ini gitu ya. Nah, sekarang kita mau belajar. Nah, sebenarnya ketika judul kita adalah ketika kita bisa berjalan ya di dalam Tuhan, lalu kita berpotensi gitu ya untuk bisa dengan fisik kita, dengan kaki kita, dengan tubuh kita, kita melakukan banyak hal. Nah, apa yang kemudian akan kita lakukan? Apakah dengan kemampuan, kapasitas, dan potensi kita, kemudian kita bekerja gitu kan? Kadang-kadang anak-anak sekolah untuk apa? Kadang-kadang kita berpikir, kamu sekolah yang pintar, supaya kemudian bisa dapat uang banyak, lalu bisa makan, bisa minum, menghidupi keluarganya. Itu sebabnya kadang-kadang ke anak kecil kan, tunggu dulu ya, papa mama mau kerja buat beli susu kamu gitu kan. Nah, itu rupanya menjadi konsep di dalam kehidupan manusia, bahwa mereka makan dan minum itu memang betul bekerja, tetapi pada akhirnya seolah-olah mereka mendapatkan banyak hal, keperluan mereka, kebahagiaan mereka itu adalah karena kita sebagai manusia berusaha. Betul ya, manusia itu berusaha, tetapi sebenarnya kebahagiaan, kesukacitaan gitu ya, penghiburan, apapun sebenarnya kembali kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat, jadi kehidupan kita itu untuk apa? Untuk makan, untuk minum, untuk sehat. Nah, ini yang harus sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya konsep dasar ini, bahwa hidup kita itu bukan buat makan, hidup kita bukan buat minum, hidup kita bukan untuk sekedar sehat. Mungkin itu sering sekali saya katakan, karena ketika seseorang bekerja atau hidup untuk sehat, dia akan beli obat semahal apapun untuk dia sembuh, untuk kejar kesembuhan. Kalau hidupnya adalah untuk makan gitu ya, kemudian dia akan kejar apapun uangnya itu untuk bisa makan ya. Misalnya dia rela gitu makan wagyu yang enak sih wagyu, tapi kalau suruh beli saya juga pikir gitu ya, yang harganya sampai jutaan gitu. Seperti itu, karena apa namanya, itu adalah tujuan hidup. Saya pernah berdebat dengan anak saya bilang, nanti kalau dia kaya, ini belum kaya gitu, maksudnya belum ada uangnya, tapi udah berantem dulu nih mama sama anak. Dia bilang dia mau beli mobil yang bagus lah ya, kayak misalnya Ferrari atau apa. Saya bilang nggak boleh gitu, nggak boleh beli mobil begitu, nggak ada gunanya gitu. Apa pajaknya mahal? Bukan pajak, mungkin kebayar gitu, tetapi nggak ada guna gitu. Lebih baik beli helikopter. Nah, berantem. Nah, kenapa? Helikopter itu bisa dipakai buat pelayanan, misal ke pedalaman, atau lagi mau cepet-cepet pelayanan, bisa. Tapi kalau mobil Ferrari nggak ada, itu cuma buat gengsi. Jadi berantem tuh, walaupun barangnya belum ada, gitu ya. Terus akhirnya jadi ribut, ya udah dah, mama begini, 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 begini. Nah, tetapi itu sebenarnya kita orang tua maupun anak-anak muda gitu ya, kita harus menyamakan konsep bahwa apapun yang kita kerjakan,
harus ujungnya itu berakhir dengan apa? Seperti yang di dalam pengakuan iman Westminster. Karena tujuan hidup kita adalah bukan makan, minum, ataupun sehat ya. Tetapi kita akan lihat nih dari dua, ada dua. Kita nggak bahas seluruhnya, tapi satu dari pertanyaan pertama dari pengakuan iman Westminster. Ya, dikatakan apa tujuan hidup manusia? Ya, mungkin sudah sering dengar ya. Tujuan utama hidup manusia adalah memuliakan Allah serta menikmati Dia selama-lamanya. Nah, jadi dari jawaban ini gitu ya, bahwa adalah memuliakan Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan itu harus memuliakan Allah. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat nih ya, di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dan 33 ya. Silakan dibuka. Ya, bila sudah menemukan kita akan baca sama-sama. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kemudian lompat ke ayat 33, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Nah, jadi dari bagian ayat ini, kita bisa melihat gitu ya, bahwa ketika kita makan, minum bukan cuma supaya aku senang gitu ya, tetapi kalau aku makan, aku kuat. Nah, jadi kuat, nah kemudian aku bisa melayani Tuhan, aku bisa memuliakan Tuhan. Nah, minum, jadi termasuk minum. Misalnya kalau anak-anak muda gitu ya, kalau minum boba atau minuman kopi, apa tuh, kopi kenangan atau apa segala macam, kalau terus-terus banyak dan akhirnya membuat tubuh menjadi tidak sehat, kemudian ketika mereka melahirkan anak, saya makanya selalu pesen, jangan pernah banyak makan minum gitu, mengandung zat artifisial, nanti anaknya jadi pada autis. Kan nggak lucu anak-anak orang Kristen gitu, karena ekonominya baik gitu, terus bisa beli makanan, minuman-minuman itu yang trendy-trendy, pada akhirnya si iblis memakai itu untuk apa? Menghancurkan generasi secara fisik gitu. Nah, kemudian yang di desa-desa, maaf misalnya yang agamanya seberang, karena keadaan nggak memungkinkan, tahu-tahu mereka cuma makan tahu, tempe, teh gitu, air putih. Akhirnya mereka yang sehat gitu. Ya walaupun nih saya dengar-dengar memang yang kalau yang ada anaknya yang autis, gak usah putus asa karena mereka punya kelebihan sendiri, kepintaran di Israel. Dikatakan bahwa ada satu komunitas gitu ya. Nah, itu di mana di dalamnya anak-anak autis yang dipakai, karena anak autis kan di dalam pergaulan misalnya Asperger, dia nggak bisa bergaul, tetapi dia punya kemampuan nalar dan kognitif itu luar biasa ya, dan Israel bisa melihat akan potensi itu dan memakainya ya, dan mereka menjadi cyber yang jago banget gitu. Mereka bisa jago seperti itu. Nah, jadi di situ kita bisa melihat dari pengakuan Westminster ya, kita melihat bahwa kalau kita makan, kalau kita minum gitu ya, itu harus berdasarkan apakah itu memuliakan Tuhan. Jadi nggak bisa cuma sekedar makan, sekedar minum gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita harus lihat apakah orang lain gitu ya menjadi tersandung dengan makanan itu. Misal kalau sekarang tersandungnya gimana? Kalau saya perhatikan misalnya, kalau kita posting-posting makanan gitu ya, makanya saya belum posting nih jalan-jalan nih, saya lagi pikir gitu, pikir seperti apa. Nah, misalnya anak-anak muda juga posting makanan, setiap hari posting, berarti kan makanan yang terus gitu ya, bukan dalam skala misalnya kalau saya kan misalnya jalan-jalan, tapi hari-harinya adalah makanan mewah, apa taunya pay later lagi gitu ya. Seperti itu. Dan pada akhirnya apakah nggak jadi batu sandungan buat orang lain atau buat yang nggak mampu, sehingga yang nggak mampu pengen, aduh jadi kepengen, lalu mereka pay later dan akhirnya menjerat mereka, menjadi batu sandungan, menjadi dosa, atau bergaul dengan kalian anak-anak Kristen gitu, lalu karena kalian gayanya hedon, mereka jadi keikut gitu, orang-orang yang mungkin ekonominya pas-pas di rumah, mungkin uang cuma sedikit gitu, susah carinya, tapi karena pertemanan akhirnya
harus ikut. Ah, bukankah itu menjadi, batu sandungan? Jadi model batu sandungan sekarang begitu ya, bukan makan babi apa, walaupun ada di medsos katanya agamanya seberang tapi dia makan babi, nah itu jadi batu sandungan buat mereka. Lalu kalau kita batu sandungannya ada model seperti itu anak muda. Kalau ibu-ibu mungkin kalau yang sosialita ya, untung di sini nggak ada yang, sosialita gitu ya. Nah jadi, misalnya wah, setiap terus FOMO, setiap restoran yang baru gitu seakan-akan harus datang dan harus tahu. Dulu agak mudaan, saya juga ada sedikit FOMO gitu kalau ngelihat ada restoran baru terus selera makan masih tinggi gitu. Restoran baru, aduh kayaknya pengen coba deh, pengen tahu enaknya kayak apa. Tapi bersyukur makin tua gitu ya dengan pertumbuhan iman juga, lalu juga selera makan nggak terlalu seperti dulu gitu ya. Dulu makan all you can eat, was kenyang-kenyangnya. Sekarang anak saya marah-marah, "Kok makan all you can eat, cuma minum terus?" Terus guru-guru, ada iing bilang, "Ibu makannya cuma sayur doang, kalau di all you can eat sayur sampai sampai banyak." Karena saya lihat sayurnya itu sayur yang mahal-mahal gitu ya. Nah, saya makan seperti itu. Nah, jadi, di situ kita bisa lihat bahwa model zaman sekarang kasusnya sama. Alkitab katakan jangan jadi batu sandungan, tapi yang keluarnya kita sendiri yang harus tahu model zaman sekarang batu sandungannya tuh apa, dan aku jadi batu sandungan tidak, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita, lihat lagi gitu ya, dikatakan ini ada satu yang menarik nih, di dalam ketika bicara makan dan minum, kalau ketika tujuan kita makan dan minum gitu ya, bukan, adalah seperti yang Allah inginkan, itu akan menjadi, apa ya, kehidupan itu semua fokusnya di situ. Matius 6 ayat 32 ya, silakan dibuka Matius 6 ayat 32, dikatakan demikian. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, jadi di situ dikatakan semuanya dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita hidup hanya mengejar makan, hanya mengejar minum, hanya mengejar sehat, gitu ya. Berarti kita adalah sama dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, ini kontras dengan ayat Roma 14 ayat 17 ya. Kita baca sama-sama. Udah ketemu? Iya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Memang ayat ini juga lagi bicara tentang batu sandungan, ya, tentang makanan-makanan begitu ya, bagi orang yang di luar, yang baru kenal Tuhan. Tetapi dari ayat ini kita lihat ada satu kontras. Jadi bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka itu ya cari itu makan dan minum. Di atasnya ayat 31 sebenarnya berbunyi seperti itu ya, cari makan, mencari minum. Nah, sedangkan di Roma 14, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Nah, jadi kalau konsep kita hanya, ayo yo makan, apa, boleh sih makan gitu ya, saya juga suka review makanan gitu ya. Tetapi bukan itu dikejar gitu ya, bukan itu dikejar gitu ya. Jadi kalau saya jadi boy kun apa ya gitu, atau apa yang makan review makanan, nah mungkin Bapak Ibu boleh tegur saya gitu ya, kok jadi sengaja-sengaja pergi kemana makan gitu ya. Biasanya saya review makanan bukan sengaja-sengaja, tapi memang pas makan, biasanya terus oh ya gitu ya, terus memang yang harus dimakan gitu, biasanya di review. Tapi kalau kita kejar, nah berarti kita sama dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah itu yang membedakan. Jadi tujuan hidup kita adalah berbeda ya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera. Nah, tetapi kalau kita makan, kita minum kayak tadi, itu semua harus dilakukan untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan ya. Dan untuk kepentingan ayat 33, 1 Korintus 10 ayat 33 dikatakan sama seperti aku Paulus ya, juga berusaha menyenangkan hati semua orang, tadi kita udah baca, bukan untuk kepentingan diriku tapi kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Nah, jadi kita lakukan apa supaya orang
selamat gitu, supaya mereka mengenal, Tuhan. Nah, saya kebetulan tadi, apa namanya, pas jalan-jalan ketemu dengan, pas turnya, one day tour itu ketemu keluarga, dari Indonesia. Kemudian, "Ayo kita bareng," kata dia gitu ya. Saya bersyukur dia dulu yang minta bareng gitu ya. Jadi, nggak ada kayak paksa gitu kan istilahnya. Nah, terus kita sama-sama, terus saling gantian foto apa gitu. Setelah itu, nah setelah pulang saya bersyukur, dia bawa anaknya masih kecil-kecil SMP sama SD, tapi bisa jalan-jalan ke Korea izin 3 hari. Makanya saya bilang, "Dek, kamu, seneng ya, Tuhan kasih berkat yang banyak buat kamu. Ah, jadi nanti di Indonesia harus mulai lebih rajin ke gereja." Saya kan nggak tahu ya dia rajin apa nggak. Jadi nanti sampai Indonesia jangan lupa ke gereja gitu. Jadi kita pesankan. Jadi apapun yang kita kerjakan gitu, kita harus menjadi sebagai pengingat-pengingat gitu ya, pengingat-pengingat. Nah, jadi itu, apapun yang kita kerjakan, kita, makan, minum, jalan-jalan, ketemu orang atau apa ya, tujuannya adalah untuk supaya orang diselamatkan. Nah, itu. Kemudian sekarang kita, melihat juga, kalau kita lihat nih ya, sekarang kalau misal saya tanya, tadi udah, apa, pengakuan iman Westminster itu adalah tujuan hidup. Jadi sekarang harus tahu tujuan hidup kita bukan sehat. Jadi kalau sakit, ya sudah, bukan dinikmati sakit, tetapi dijalani sakit itu. Apa yang bisa diminum, diminum. Kadang-kadang saya bingung ya, banyak orang bangga gitu kalau, bisa beli obat sampai mahal, bisa berobat sampai mahal. Ih, ya mendingan buat jalan-jalan gitu kan. Pada bangga, "Oh aku beli obat segini, terus udah minum obat segini, terus mending sembuh." Nggak sembuh gitu kan. Nggak usah bangga, kita udah bukan orang yang begitu, itu karena gengsi. Di sini saya berharap kita nggak ada lagi yang bangga kalau, apa, minum obat yang mahal apa, ya rugi. Kecuali dikasih, saya pun vitamin-vitamin tuh biasanya kakak saya beli, terus dia entah minum sekali atau apa, akhirnya dioper ke saya. Jadi kalau ke rumah misalnya lihat vitamin-vitamin mahal, itu bukan saya beli gitu, itu semua dikasih. Ah, kalau jangan bangga gitu, itu pikirannya mereka. Karena apa? Konsep mereka itu harus sehat dan berusaha dengan apa yang, mereka dapatin itu mereka dapat sehat. Jadi, obat ini. Nah, kalau bisa pakai rumput diminum sembuh, lebih baik begitu. Tuhan udah ciptain alam gitu kan. Istilah kata seperti itu, atau pakai air ludah kalau bisa sembuh, ya itu dari alam gitu. Kenapa mesti sampai mahal? Jadi kadang juga kita dibohongi oleh, apa, para apa, produsen gitu ya. Seolah-olah ini tuh harus, dan kalau itu sembuh. Nah, dan orang yang mengejar dan yang orang yang tujuan hidupnya salah untuk mengejar kesehatan, biasanya orang-orang itu yang akan termakan oleh, apa, dari, para produsen itu untuk bisa membeli. Nah, kemudian kita akan lihat lagi, di dalam sekarang pengakuan iman Heidelberg. Nah, ini, tapi sebelumnya saya tanya, apa kalau kita stres ngapain? Gitu di sini. Ayo, ada yang stres, ngapain ya? Kayak saya gitu ya. Kalau stres pengennya makan gitu ya, makan gitu ya. Jadi aneh nih, kayaknya banyak juga nih temen saya nih ya. Jadi begini, kalau lagi ada uang banyak, nggak pengen makan, nggak pengen makan apa-apa. Tapi begitu uangnya nggak ada, rasanya pengen ini, rasanya pengen ini. Kayaknya kalau makan ini tuh kayak terhibur, pengen martabak, pengen apa. Nah, saya waktu itu pernah ngobrol, ternyata banyak temennya yang modelnya kayak gitu. Nah, jadi kembali tadi pertanyaan, kalau lagi, sedih, apa yang menjadi penghiburan kita? Nah, ada yang mungkin jalan-jalan, ada yang mungkin, makan gitu, ada yang mungkin nyanyi-nyanyi, apalah, cara melampiaskan untuk melepaskan, merilis, stresnya. Nah, apa yang, dikerjakan? Silahkan jawab sendiri. Nah, ya. Nah,
kita sekarang kembali kepada pertanyaan daripada Heidelberg ya. Ini pertanyaannya nanti kapan waktu silk kita akan belajar tentang pengakuan ini ya. Eh, apakah pertanyaan pertama ya? Apakah satu-satunya penghiburan saudara baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Ah, waktu masih hidup, ayo apa gitu kan tadi saya bilang. Mungkin penghiburannya kalau duit saldonya banyak gitu, itu rasanya tenang gitu. Rasanya apa? Kalau misalnya mau apa-apa ada. Kalau apalagi jadi penghiburan. Ya apalah gitu masing-masing beda-beda gitu. Kalau udah punya rumah kayaknya tenang, kalau udah punya mobil, kalau anak-anaknya baik-baik atau apalah menjadi penghiburan. Ya, tetapi kalau hidup lalu kalau mati gitu ya. Oh, kalau matinya banyak yang datang. Kalau matinya apalah gitu ya dengan segala macam model. Matinya layak, matinya apalah gitu ya. Nah, apa yang menjadi penghiburan? Padahal orang mati kadang-kadang nggak tahu lagi ya apa-apanya ya. Nah, dijawab dalam Heidelberg ini katakan bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, bukan milikku, melainkan milik Yesus Kristus Juru Selamat yang setia. Ya, dengan darahnya yang tak ternilai harganya, dia telah melunasi seluruh hutang dosa ya di situ sehingga tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepalaku di luar kehendak Bapa ya. Lalu saya loncat ke I, dan menjadikan aku sungguh-sungguh rela dan siap untuk selanjutnya mengabdi kepadanya. Nah, jadi ternyata ya kita diingatkan kembali penghiburan kita bukan makanan gitu ya. Penghiburan kita bukan bisa jalan-jalan. Sekalipun saya dikasih surprise sama Tuhan itu bisa jalan-jalan dan sempat di-prank juga nanti ceritanya ya. Lebih panjang. Nah, cerita-cerita santai. Nah, tetapi bukan itu, walaupun Tuhan tahu, dikatakan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita gitu ya. Butuh penghargaan, butuh makanan, butuh banyak hal ya, butuh minuman, butuh kesehatan. Tuhan juga tahu gitu. Jadi kadang-kadang saya juga berpikir ketika lagi saya sakit gitu ya, tiba-tiba misalnya ada orang kasih makanan apa, atau saya ingat saya harus makan apa gitu ya. Itu menjadi satu penghiburan bahwa Tuhan itu tahu sebenarnya kebutuhan kita. Nah, jadi kita lihat apa yang menjadi kebutuhan penghiburan bagi saudara gitu ya. Nah, jadi tidak boleh lagi kalau sudah makan enak, kalau sudah pernah cobain restoran ini, kalau sudah pernah minum ini, kalau sakit obatnya udah yang termahal, itu bukan penghiburan kita. Jadi ketika pertanyaan itu disodorkan gitu ya, bukan itu ya, bukan kau anak-anak sukses, bukan kalau bisa beli ini dan beli itu, bisa jalan-jalan, bukan. Penghiburan kita itu adalah karena Yesus dikatakan apa? Dia jadi hidup kita bukan milikku, dijawabnya, tetapi milik Kristus, dan Kristus sudah menebus aku. Dan kekuatan Yesus yang menebus aku itu yang pada akhirnya membuat kita menjadi, dikatakan apa? Yang bagian I ya, rela, siap menjalani, mengabdi kepada Tuhan. Jadi itu penghiburan kita. Nah, kalau kita belum kepikir, jadi aku bahagia ya kalau aku diampuni. Jadi aku bahagia ya kalau aku sudah diberikan pengampunan, ditebus oleh Tuhan. Kalau belum terpikir, mulai sekarang pikirkanlah bahwa itu adalah penghiburan yang terutama di dalam kehidupan kita. Karena pada akhirnya kita sudah dihapuskan dan dosa kita, lalu kita diperhatikan setiap helai rambut. Tuhan perhatikan kita sehingga kita apa? Sehingga kita bisa sebenarnya jadi penghiburan. Bayangin ya, sehelai rambut aja jatuh, Tuhan tahu. Bukankah itu satu penghiburan luar biasa buat kita? Jadi kita nggak takut apa-apa gitu ya, nggak takut apa-apa, nggak khawatir. Tapi kita kadang-kadang kebanyakan pikiran kita tuh terlalu jauh gitu ya. Inilah itu, kadang-kadang itu sifat saya juga sebenarnya, dan terus bergumul. Jadi kadang-kadang
halnya apa, tapi pikiran saya udah berpikir yang lain gitu ya. Sehingga kadang-kadang itu membuat rugi ya, membuat rugi kita padahal Tuhan udah ingatkan, misalnya seperti itu. Nah, jadi jangan berpikir bahwa keberadaan kita, banyak hal kita yang kita memiliki, kapasitas kita, kemampuan kita itu penghiburan kita ya. Penghiburan kita itu harus ada di dalam Kristus yang memelihara kita, Kristus yang mengampuni. Kenapa kemudian mengampuni penting? Karena tidak mungkin kita akan bisa diampuni, ya, kita tidak akan bisa diampuni gitu ya. Maaf, kita tidak bisa dipelihara kalau tidak bisa diampuni. Kemarin jadi salah. Kita tidak bisa dipelihara oleh Allah dengan baik dan istilahnya kita menikmati yang maksimal daripada Allah kalau kita belum mendapat pengampunannya. Itu sebabnya pengampunan itu merupakan yang menjadi penghiburan utama. Kemarin kan waktu Paskah saya sudah terangkan perbedaan perlakuan antara sorga kepada orang-orang di tempat yang sama, lokasi yang sama. Masih ingat ya, kepada penjaga-penjaga itu nggak peduli gitu ya. Tetapi kepada wanita itu begitu peduli, begitu dibimbing dan banyak hal ya. Nah, demikian juga dengan hidup kita gitu ya. Harusnya yang menjadi penghiburan utama di dalam kehidupan kita adalah karena Tuhan mengampuni kita ya. Dan kemudian dengan itu kita bisa menjadi penghiburan kita, kemudian kita bisa memuliakan Allah. Nah, jadi oke, sekarang kita itu ya rekonstruksi otak kita, cara konsep kita gitu ya. World view kita ubah gitu ya, bahwa aku yang membahagiakan aku adalah bukan makan, bukan minum, bukan sehat, karena hidup aku bukan untuk itu, karena itu dicari bangsa-bangsa. Tetapi aku adalah bangsa pilihan Allah ya. Maksudnya kita adalah warga kerajaan Allah. Bukan itu, kita perlu makan, perlu minum, tetapi bukan itu, bukan makan minum itu yang menjadikan penghiburan kita ya. Tetapi sekali lagi bahwa sebagai warga kerajaan Allah, kalau kita makan, kalau kita minum, jadi kalau kita mau beli apa-apa dimakan di Ocit, apa makan di mana, apa di mana, sebenarnya harus tanya sama Tuhan hari ini mestinya bagaimana, makannya apa, lalu juga makannya modelnya apa gitu ya. Sebenarnya hal-hal kecil gitu tuh ribet banget ya ditanya. Tetapi kita istilahnya kalau pagi kita udah berdoa, Tuhan tolonglah aku supaya tindakan aku dan apa yang aku putuskan Tuhan tolong sertai. Nah, minimal kalau pagi sudah berdoa begitu, jadi kan nggak terlalu ribet ya setiap apa, karena kan udah minta tadi pagi. Tapi kalau siang-siang terus inget ya boleh, Tuhan boleh gak aku makan ini boleh nggak nih ya, saya mau di Ocit. Jangan mentang-mentang punya duit langsung 3 menu gitu ya, ati ayam apa segala macam. Nah, jadi bisa ditanya berapa menu gitu, Tuhan izinkannya berapa. Kalau misalnya melihat ati, Tuhan aku pengen ati tapi pengen telur juga, tapi pengen ayam, yang mana ya? Uang ada, tetapi bukan karena uang ada lalu boleh dibeli semua. Tanya keperluan kita seperti apa gitu ya. Lalu kadang-kadang kita kan nggak mau ya, kita berpikir pokoknya kita umbar aja gitu. Nah, ini jadi hal-hal praktis sebenarnya yang menunjukkan konsep hidup kita ya. Memang kayak agak berabe, tapi sebenarnya nggak berabe karena itu kayak udah otomatis. Ini boleh nggak ya Tuhan ya, sama ini apa enggak ya gitu, seperti itu. Jadi nggak ribet sebenarnya. Nah, biarlah sekali lagi hari ini dengan potensi yang ada pada kita gitu ya, kita bukan untuk makan, minum, atau menjadi sehat saja, tetapi kita adalah orang yang memiliki penghiburannya adalah pengampunan daripada Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Dan dengan pengampunan itu kita terpelihara, lalu dengan terpelihara berarti kita adalah orang yang bisa mengabdi kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan hidup yang memuliakan Allah gitu ya, yang pada akhirnya Tuhan disenangkan dengan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kalau kami belajar dari 2 pengakuan ini. Bagian pertama, ternyata banyak yang kami harus ubah di dalam konsep cara pikir kami.
terlalu sulit karena mungkin dari kecil kami sudah, terbentuk seperti itu, tetapi kiranya kasih sayang Tuhan menumbuhkan iman kami, membongkar semua konsep-konsep kami, dan pada akhirnya kami mampu Tuhan untuk bisa menjadi orang-orang yang eh, hidup memuliakan Tuhan dan tahu bahwa penghiburan, kesukacitaan, kebahagiaan yang terutama adalah karena Engkau mengampuni kami, Engkau memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, dan dengan itu semua biarlah kami boleh mengabdi lebih-lebih lagi kepada Engkau. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saya serahkan kembali kepada pembawa acara.